Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun meninjau langsung pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sejumlah SMP negeri. Muflihun mengingatkan agar calon peserta didik dan sekolah mengikuti aturan dalam PPDB tersebut. Yang menegaskan aturan yang dibuat harus dijalankan. Dirinya juga mengingatkan agar jangan sampai panitia tertipu dengan fotokopi kartu keluarga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners semua. Oke, pada kemarin Tribuners atau satu hari jelang berakhirnya PPDB atau seleksi PPDB bagi peserta didik di tingkat SMP negeri Tribuners sudah berlangsung dan berakhir pada hari ini Tribuners. Jadi dari hasil tinjauan PJ Wali Kota Pekanbaru di tiga sekolah Tribuners, yakni di SMP 4, SMP 1, dan juga SMP 10 Pekanbaru Tribuners. Ketiga sekolah itu PJ Wali Kota Pekanbaru memastikan memang secara umum untuk pelaksanaan PPDB di Kota Pekanbaru yang sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juni kemarin hingga berakhir pada hari ini sudah berlangsung secara lancar Tribuners. Namun memang PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun mengaku banyak menerima laporan terkait kendala dalam proses PPDB Tribuners. Selain diantaranya perihal jaringan dan juga permasalahan dokumen, ia juga mengingatkan agar para panitia penyelenggara juga berhati-hati saat menerima dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak calon peserta didik. Ia tidak menginginkan adanya dokumen yang dipalsukan, terutama kartu keluarga yang dipalsukan, agar untuk meloloskan peserta didik bisa bersekolah di sekolah tersebut. Maka ia mengimbau untuk para panitia agar lebih selektif dalam melakukan proses verifikasi terhadap berkas-berkas para calon peserta didik yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya sejak tanggal 29 Juni kemarin. Dan memang untuk jadwal PPDB sendiri sudah berakhir pada hari ini tanggal 5 Juli 2022, Firda. Dan juga PJ Wali Kota juga mengingatkan bahwa untuk kartu keluarga sendiri, untuk yang di bawah setahun, itu tidak diperkenankan untuk bisa lolos dalam seleksi PPDB untuk dalam sistem zonasi. Karena memang salah satu syarat dari sistem zonasi yaitu kakak tersebut sudah diurus 1 tahun lebih. Artinya tidak baru diurus menjelang PPDB, namun sudah diurus oleh orang tuanya jauh sebelum PPDB ini berlangsung Tribuners. Sehingga bagi yang masih menggunakan kakak di bawah usianya masih di bawah setahun kakak tersebut, maka kakak tersebut tidak digunakan, dan peserta didik yang mendaftar dengan kakak tersebut dipastikan tidak bisa lolos untuk seleksi dalam sistem zonasi. Namun demikian, memang ada beberapa sistem lainnya yang bisa jadi pilihan bagi para calon peserta didik dalam mendaftar selama beberapa hari ini dalam PPDB tahun 2022 ini, Tribuners. Ada jalur afirmasi bagi calon peserta didik yang kurang mampu dari segi ekonomi, kemudian ada jalur prestasi, hingga jalur pindah orang tua. Dan untuk saat ini, Tribuners, dari data pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dipastikan untuk kuota dari sistem dari jalur zonasi, PPDB jalur zonasi sudah melebihi kuota Tribuners, karena kuotanya sendiri hanya untuk sekitar 5.000 calon peserta didik saja. Sedangkan jumlah peserta didik yang sudah mendaftar untuk lewat jalur zonasi ada sekitar 7.000 orang peserta didik Tribuners. Jumlah tersebut tidak cukup untuk menjawab seluruh calon peserta didik yang berkeinginan untuk belajar di sekolah negeri, Tribuners. Dan memang diakui PJ Wali Kota Pekanbaru, orang tua sebaiknya tidak terlalu memaksakan bagi orang tua yang tidak lolos dalam PPDB kali ini, Tribuners, karena mereka nantinya bisa sekolah di sekolah swasta nantinya sebagai alternatif bila nantinya mereka tidak diterima di PPDB di sekolah negeri, Tribuners, karena memang cukup banyak sekolah swasta yang ada di Kota Pekanbaru ini dan kualitasnya tidak
kalah dengan sekolah negeri yang ada di Kota Pekanbaru. Namun memang dirinya mengakui bahwa untuk SMP negeri di Kota Pekanbaru ini Tribuners masih jumlahnya terbatas untuk kuotanya hanya sekitar 9.000 lebih, sedangkan untuk lulusan SD di Kota Pekanbaru secara keseluruhan jumlahnya mencapai sekitar 20.000 orang anak. Dan jumlah tersebut memang tidak cukup untuk menampung seluruh lulusan SD yang ada di Kota Pekanbaru, maka ia mengimbau bagi yang tidak lolos di SMP negeri nantinya bisa sekolah di SMP swasta. Namun nanti pihak Dinas Pendidikan sendiri bakal melakukan verifikasi dan mereka akan melihat seperti apa ketersediaan kuota yang ada di seluruh sistem pendaftaran selama PPDB dari tanggal 29 Juni hingga tanggal 5 Juli ini, Tribuners. Dan juga PJ Wali Kota juga mengingatkan agar kepada para penyelenggara bisa mengikuti aturan yang ada dan jangan sampai terjadi kecurangan dalam proses PPDB kali ini. Dan ia berharap pada PPDB tahun ini bisa berlangsung dengan lancar. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Berikut liputannya untuk Anda. Aturan aja, kalau memang ada sesuai aturan terima. Kita yang buat aturan dan kita jalankannya itu. Kalau kita pemerintah kota udah buat aturan, ya kan, kita jalankan dan buat masalah lah. Terus jangan juga mau tertipu sama yang kemarin komplain kakak, yang kakak difotokopi yang baru 5 bulan, 4 bulan. Ini tolong lebih bijak ya untuk sekolah menerima perhatian berkasnya, jangan ada masyarakat yang komplain. Itu aja pesan saya. Untuk orang tua Pak Wali, mungkin ada yang masih memaksakan juga anaknya untuk di SMP negeri Pak Wali. Mungkin apa yang kita ingatkan Pak Wali? Kalau itu saya susah juga kita jawabnya ya. Kalau memang tidak bisa lagi gimana atau aturan? Karena satu orang kita loloskan, yang lain pasti. Sementara memang sekolah SMP negeri kita terbatas. Ya. Tamatan SD itu jauh kali lebih banyak daripada sekolah. Iya 20.000. Sebenarnya diterima bisa SMP 8.000. Bayangkanlah 12.000 masih kurang sekolah negeri ya tampungannya. Dan ini kami juga rencana ke depan, mudah-mudahan nanti kalau Dewan mau, siasat Dewan mau lah pasti dukung ya. Kita ansur minimal menambah ruang kelas ya, mungkin ada APBD besar kita bisa bangun sekolah di Ansur. Minimal bisa tidak terlalu jauh jarak antara lulusan SD sama penerimaan di SMP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.